Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah wa liwalidayya wal muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kitab Safinatus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu, meneruskan kemarin, wa annahu lan teman saktuhune Gusti Allah iku ghuniyun zat kang sugih amma saking barang siwahu kang sakliyane Allah, muftaqirun kang butuh ilahi maring Allah apa kulluma sekabehane perkara atahu kang liyane apa mak ing Allah. Membahas pembahasan gambaran yaitu memahami makna asyhadu an la ilaha illallah. Di situ mempelajari, meyakini di dalam hati dan menjelaskan kepada orang lain bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah maha kaya dari sesuatu selain Allah dan semua perkara selain Allah itu membutuhkannya. Maksudnya seperti ini, bahwa sesungguhnya Allah itu maha semugih. Dalam artian maha semugih itu tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan apapun. Nah, di sini diberi penjelasan bahwa manakala seandainya dari alam jagat raya ini semua orang mengumpulkan harta kekayaan dengan jumlah yang sangat besar, maka di situ tidak akan mengurangi sedikit pun tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna satu. Yang nomor dua, bahwa sesungguhnya Allah ketika menisbatkan bahwa dirinya zat yang semugih, yang maha kaya, maka di situ Allah tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan apapun. Termasuk Allah tidak membutuhkan untuk disembah. Jadi seandainya dalam suatu hadis diceritakan bahwa seandainya, ini hadis qudsi, dalam ringkasan pembahasannya, apabila seseorang atau apabila seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada orang yang mau untuk menyembah kepada Allah, maka tidak akan turun derajatnya Allah sebagai pangkat, sebagai Tuhan. Itu tidak akan turun. Begitu juga sebaliknya, seandainya dari manusia dari zaman
awal diciptakannya manusia sampai terakhir manusia diciptakan, itu semuanya menyembah kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah atas semua yang miliknya Allah. Nah, ini kesimpulan dari hadis bahwa yang artinya bahwa wahai manusia, janganlah kalian selalu menganiaya kepada sesama yang lain, karena Allah telah mengharamkan kepada zatnya untuk berbuat aniaya. Dalam artian ini, tidak mungkin Allah itu meletakkan siksaannya terhadap hamba-hambanya itu dalam rangka Allah menganiaya hambanya. Dan juga apabila Allah memberi pahala kepada hambanya, memberi belas kasihan kepada hambanya, itu bukan karena hamba itu orang yang ahli dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi itu murni anugerah Allah, itu murni maha kaya Allah, itu murni bahwa Allah itu maha segalanya, yang di situ tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan seluruh makhluk kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa di situ dikatakan bahwa wahai manusia, apabila kalian itu merasa lapar dan Anda meminta tentang makanan kepada kami, maka niscaya akan kami beri Anda makan. Dan seterusnya sampai di situ diucapkan kalimat tadi bahwa wahai manusia, seandainya orang awal kalian dan sampai akhir kalian itu semua orang itu menyembah kepadaku, itu tidak akan mengangkat derajatku sebagai Tuhan yang lebih tinggi. Itu tidak. Dan sebaliknya, apabila ada dari awal orang diciptakan, taruhlah dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat, itu semua orang tidak ada satupun yang menyembah kepada Allah, maka di situ tidak akan mengurangi derajatnya Allah sebagai Tuhan. Ini berarti di sini menandakan bahwa Allah itu tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa, dan tidak butuh amal kalian, dan tidak membutuhkan dosa kalian. Dan segala sesuatu selain Allah itu tentunya membutuhkan Allah. Segala sesuatu selain Allah itu pasti membutuhkan Allah. Bahkan orang yang ateis pun, orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan pun, dia tetap membutuhkan Allah. Buktinya, salah satu buktinya bahwa keberadaan orang ateis tersebut itu lahir. Itu salah satu buktinya. Muttasifun kang persifatan bikulli kamalin kelawan sekabehane sifat kesempurnaan, munazahun kang maha suci ngan kulli naksin saking sekabehane kekurangan. Wama utawi barang khotoro kang krentek, khutiro kang den kretek apa mak bil bali ing dalam ati,
lam yantakhid mongko orang ngalap sapa Allah sahiban ing wa ma khotoro lan ora krentek bil bali ing dalem Allah. Lam yattakhid orang ngalap sapa Allah sahiban ing kanca wala waladan lan ora ngalap sapa Allah ing anak wala yumasila lan ora madani fi dzatihi ing dalem dzati Allah wa sifatihi wala yumathilu lan ora madani sapa Allah fi dzatihi ing dalem dzati Allah wa sifatihi lan sifati Allah wa af'alihi lan penggaweane Allah ahadan ing wong suwiji. Bahwa di sini disimpulkan bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan yang bersih dari segala kekurangan. Dan sesuatu yang dikrentek di dalam hati bahwa sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan anak, dan Allah itu tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Tidak ada yang menyamai apapun dan siapapun terhadap Allah, baik itu di dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Jadi Allah tidak memiliki sifat kekurangan sama sekali. Adapun kenyataan ketika ada sebuah ciptaan yang di situ terdapat banyak kekurangan, semisal manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang sangat banyak kekurangannya. Semisal ada manusia yang mempunyai disabilitas atau ada yang mempunyai kekurangan di dalam segi mental, di dalam segi fisik, ataupun dalam segi apapun. Itu tidak lantas kita boleh mengatakan bahwa ciptaan Allah itu tidak sempurna. Tapi justru dengan keberadaan macam-macam manusia, yang di situ ada yang postur tubuhnya sempurna, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang kurang bagus, ada nuwun sewuna dalam segi postur tubuh, ada yang mempunyai kekurangan ataupun yang lain, itu malah justru menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak atas segala ciptaannya. Bukan karena Allah itu tidak bisa membuat kesempurnaan itu, tidak. Tapi justru dari sifat-sifat yang atau keadaan-keadaan yang ada, yang di situ ada tolak belakang, ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada bagus, ada tidak bagus, ada yang sempurna, ada yang mempunyai kekurangan. Itu malah justru menampakkan tentang kekuasaan Allah terhadap hambanya. Maka dari itu tidak pantas kita beranggapan bahwa Allah itu tidak berkuasa atas sebagian yang lain. Itu tidak pantas. Itu semua berdasarkan irodah dan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak ada yang menyamainya di dalam zatnya. Maksudnya seperti ini. Di dalam jiwa manusia atau di dalam jiwa makhluk hidup, wujudnya makhluk hidup itu adalah wujud berasal dari susunan. Ada kepala,
ada nyawa, ada anggota badan, ada ada kepala dan sebagainya, atau mungkin dari makhluk yang lainnya ada bentuk eh, tumbuhan, adapun apa yang di situ wujudnya itu bermacam-macam, dan kita lihat bahwa semua yang menjadi ciptaan Allah itu terbuat tersusun-susun, ada teksturnya, ada konstruksinya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, itu tidak bisa, tidak boleh. Karena wujuduhu la kawujudi kholqihi. Wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya makhluknya Allah. Tidak sama dengan wujudnya Allah. Apabila kita menemukan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa itu seperti yadullahi fawqa aydihim, itu kita tidak boleh menyatakan bahwa tangan Allah itu di atas tangan mereka, itu tidak boleh. Terus ada ungkapan bahwa Allah duduk di atas arsy, itu ya tidak boleh, karena yang namanya kalimat dalam Al-Quran itu tidak semuanya mengandung makna yang sebenarnya, tetapi ada kalimat atau banyak kalimat yang mengandung makna-makna yang secara lafziyah itu harus ditakwil, harus dimajaskan agar tidak terjadi hal yang merusak pikiran. Itu apabila terdapat dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, itu kita tidak lantas langsung memaknai secara makna makna zahir, tetapi kita harus menggunakan makna yang kedua, yaitu makna majas. Itu salah satu. Nah, terus tentang sifat Allah. Sifat Allah ya tidak sama dengan makhluknya. Bahkan adapun sifat-sifat Allah yang biasa kita temukan, bahwa sifat kasih sayang, sifat berkuasa, atau sifat apa, itu malah sifat-sifat seperti itu mengambil dari sifat-sifat Allah yang tergabung dalam Asmaul Husna. Jadi Allah itu menampakkan sifat Rahman Rahimnya Allah ketika sifat Rahman dan Rahimnya itu diletakkan kepada makhluk-makhluknya Allah. Contoh, seorang ibu menyayangi anaknya, seorang ayah menyayangi anaknya, seorang induk harimau menyayangi anaknya, dan seterusnya. Itu malah wujud daripada bahwa Allah itu mempunyai rasa belas asih atau mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Bukan merasa, tapi Gusti Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, mempunyai sifat belas dan kasih. Adapun dari makhluknya Allah kok memiliki sifat belas dan kasihan ataupun sifat-sifat yang lain, itu adalah pengejawantahan daripada sifat-sifat Allah yang qadim. Ini kalau memang makna ilmu akidah ini kalau tidak
dipikir dengan akal, hanya sebatas dipikir dengan dalil nakli, maka di situ sangat membahayakan. Karena yang namanya akidah itu di samping iman harus tebal, tetapi juga diimbangi dengan dalil-dalil akli yang memasukkan sesuatu yang tidak rasional agar dirasionalkan. Karena bagaimanapun seorang, sepinter apapun seseorang, itu tidak akan bisa untuk menjawab semua problematika tentang ketauhidan. Ini hanya berdasarkan akal dan akal. Maka dari itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan metode tentang mempelajari ilmu tauhid itu yang mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa kok harus dua orang itu? Karena menurut pandangan jumhur ulama bahwa pendapat-pendapat beliau berdualah yang secara dalil akli, dalil nakli itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini perihal tentang ketauhidan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.